Shalom semua, apa kabar? Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya kesempatan untuk hidup sekali lagi pada minggu ini, dan saya percaya kita dalam perlindungan Tuhan. Dan untuk minggu ini juga kita bersyukur karena kita masih dapat mendengar firman Tuhan, khususnya untuk jemaat di SIB Mersing lah. Karena dalam keadaan-keadaan yang mencabar ini, sukar untuk kita adakan ibadah kan. Kalau saya paham juga kalau kita dengan keluarga pun memang susah juga untuk kita adakan ibadah. Karena kalau macam keluarga saya, kami buat online pun kadang-kadang tidak dapat karena ada masalah teknikal, ada masalah-masalah begitu. Tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita masih punya kesempatan untuk um, beribadah kepada Tuhan. Dan yang terpenting antara semuanya itu adalah kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Kita dapat menyembah Tuhan, kita dapat belajar daripada firman Tuhan. Dan untuk minggu ini, untuk firman Tuhan yang kita akan belajar itu khususnya tentang kasih, oke? Nah, kita mendengar banyak tentang kasih, kita belajar banyak tentang kasih. Kalau tidak silap, dalam beberapa video khotbah saya pun ada membicarakan tentang kasih. Dan kasih itu adalah, bagi saya, adalah elemen yang penting sebagai orang percaya, oke? Sebagai orang Kristen, khususnya dalam era yang um, postmodern orang bilang ini, yang mencabar kita, yang menekan kehidupan kita, dan kadang-kadang kita tidak dapat melakukan itu. Kita tidak dapat mengasihi seperti mana firman Tuhan minta supaya kita mengasihi. Penting untuk kita sentiasa diperingati tentang kasih, apatah lagi dalam masa-masa seperti ini. Dan dalam waktu yang beberapa hari lagi ini kita akan sambut hari, bagi kita lah yang menyambut hari Valentine ataupun Valentine's Day. Pada siapa saja yang merayakan itu ataupun yang menyambut um, itu tentang kasih kan, itu tentang love. Itu sebenarnya sambutan yang untuk kekasih, untuk para kekasih atau partner. Tapi dalam mungkin diberi arti yang lebih modern lah kan dalam masa-masa ini, sudah arti dia tuh sudah lebih umum. Maksudnya tuh kita merayakan hari atau kita menyambut hari Valentine bukan saja dengan kekasih, bukan saja dengan kita punya partner, tapi dengan siapa sahaja yang kita kasihilah, terutamanya keluarga kita dan terutamanya juga kawan-kawan kita, oke? So dalam hari yang seperti itu saya mau membawa kita untuk belajar khususnya tentang kasih. Saudara, sebelum itu mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam suara yang kedengaran. Tuhan, kami mengucap syukur buat minggu ini atau hari ini kami dapat mendengar firman Tuhan. Kami dapat belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menyertai kami, membuka hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman Tuhan dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang positif di dalam Engkau, supaya kami sentiasa ingat mempraktikkan firman-Mu adalah kerinduan kami. Dan kami juga mau terus-menerus menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang terus tinggi dan dimuliakan atas semuanya. Amin. So, untuk firman Tuhan pada minggu ini kita akan belajar tentang kasih. Dan tema itu adalah kasih seperti Kristus. Tentunya kita mau mengasihi seperti Kristus mengasihi kita manusia. Oke, dan ayat firman Tuhan yang menjadi dasar tidak lain dan tidak bukan dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan dalam ayat inilah yang kita sering kali dengar tentang kasih, khususnya kasih daripada Allah. Oke, so Yohanes 3 ayat 16. Kalau Anda sudah menemukan itu, kita boleh membaca ya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yohanes 3 ayat 16 ini menggambarkan kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita. Dan bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya pada zaman ataupun pada masa-masa ini dapat mengasihi orang lain dengan cara yang benar dan lebih penting lagi dengan cara Alkitabiah. Nah, saudara, Allah adalah
idola kita yang terunggul dalam hal mengasihi. Oke, itu kita harus menjadikan dia pribadi yang kita idolakan dalam apapun, apalagi dalam hal mengasihi. Dalam segala sesuatu itu, dialah yang terbaik, dialah yang terindah, dan dialah yang kita harus ungguli, kita harus idolakan. Dan terutamanya dalam hal mengasihi. Dalam ayat yang kita baca tadi, Yohanes 3 ayat 16 itu jelas dapat menggambarkan kasih Allah yang begitu besar untuk kita. Nah, dalam ayat Yohanes 3 ayat 16 tadi, Allah tidak buang masa lagi dengan hal-hal yang lain. Dia terus mengerjakan apa yang dia mau kerjakan dalam hal mengasihi, khususnya mengasihi orang-orang berdosa, yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah murtad daripada Tuhan, yang sudah berpaling daripada Tuhan. Dan dia tidak pernah merasakan supaya dia harus menghancurkan kita semua yang berdosa ini, tapi dia justru lebih lagi mengasihi kita, lebih lagi menyayangi kita. Dan kasih itulah yang harus kita idolakan di dalam kehidupan kita. Nah, kita harus sadar bahwa, dan saya rasa kita semua tahu bahwa kita tidak boleh menjadi seperti dia. Kita tidak dapat mengasihi seperti Allah. Itu sebabnya saya katakan tadi, Allah harus menjadi idola kita. Kita tidak mungkin dapat mengasihi seperti Allah. Kita tidak mungkin dapat sampai kepada tahap bagaimana Allah mengasihi. Tetapi dalam firman Tuhan ini kita boleh belajar bahwa kita boleh mencontohi Tuhan dalam hal mengasihi pun. Mengikut ayat ini ada dua hal yang kita boleh lakukan, yang kita boleh contohi daripada Tuhan. Saudara, yang pertama adalah pengorbanan. Kalau kita melihat pengorbanan Tuhan itu terlalu besar, terlalu indah, dan terlalu ajaib untuk kita, maka kita tidak dapat melakukan seperti dia. Dia sudah mengorbankan nyawanya menjadi korban untuk kita, supaya kita yang berdosa ini akhirnya beroleh hidup yang kekal oleh karena pekerjaan dan penyertaan daripada Tuhan, pengorbanan daripada Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, kita sadar bahwa kita tidak dapat melakukan seperti Allah. Okay? Justru kita harus mencontohi Tuhan, kita harus mencontohi kasih daripada Tuhan. Kalau Tuhan mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita, maka apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus contohi daripada itu? Saudara, kita harus juga menyerahkan kehidupan kita. Saya katakan tadi, kita mengasihi, dalam konteks kita mengasihi sesama. Nah, bagaimana kita mengasihi sesama dengan menyerahkan hidup kepada Tuhan? Pertama adalah di dalam hal pelayanan. Kalau dalam hal pelayanan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maksudnya kita mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya dalam hal kita menyembah Dia, kita memuji Dia, tapi juga dalam interaksi kita dengan orang lain. Ketika kita melayani, kita melayani orang, contohnya kita melayani dalam ibadah, kita melayani dalam gereja, kita sedang menyentuh, kita sedang menjadi bahagian hidup orang lain. Kita sedang menjadi alat Tuhan untuk membawa perubahan bagi orang lain. Maka kita harus lakukan itu. Kalau tidak ada penyerahan yang sungguh, kita tidak dapat lakukan itu. Nah, so itu kita harus ingat bahwa kita harus menyerahkan hidup kita. Itu adalah satu bentuk penyerahan. Itu adalah satu bentuk pengorbanan kita kepada Tuhan, yaitu kita menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Bila kita menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, hal-hal yang lain akan mengikut. Seperti kita mau mendoakan orang lain, kita menjadi pendoa syafaat untuk orang lain. Kita, apalagi saya tulis di sini, kita memberi untuk gereja. Itu semua hal-hal yang mengikut kalau kita mau mengasihi dengan berkorban dalam apapun hal, dalam apapun segi. Kita mau menjangkau jiwa-jiwa, kita mau menginjil, kita mau menyampaikan Injil kepada orang lain. Itu adalah satu bentuk kasih kepada Tuhan. Kalau bukan dalam cerita, dalam percakapan, kita berkongsi secara secara lisan, kita boleh berkongsi melalui kita punya gaya hidup. Berkongsi tentang Injil. Dan yang saya pikirkan yang terakhir itu adalah untuk para pasangan suami istri. Kita harus saling melengkapi. Harus saling melengkapi satu dengan yang lain, menerima kekurangan
kelebihan, kekuatan, dan kelemahan sesama dalam membina sebuah keluarga yang harmoni di dalam Kristus. Dan semua itu perlukan pengorbanan. Maka kita harus menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Kita harus berkorban. Yang kedua yang kita boleh contohi daripada ayat ini adalah kerendahan hati. Perhatikan bahwa Allah begitu merendahkan dirinya sehingga dia turun menjadi manusia. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi sangat jelas menunjukkan bahwa Allah yang begitu mengasihi manusia menjadi manusia di dalam Yesus Kristus untuk mengorbankan kita. Artinya, dia tidak memandang kedudukannya sebagai Allah itu yang harus dipertahankannya kalau dia mau menyelamatkan manusia. Justru dia merendahkan hatinya dan merendahkan dirinya untuk menjadi sama taraf seperti manusia, menjadi sama seperti ciptaannya, dan bahkan diseksa dan menjadi korban untuk kita, supaya kita pada hari ini dapat beroleh hidup yang kekal. Untuk kita pada masa kini, kalau kita mau mencontohi Kristus dalam kasih-Nya, kita harus ada kerendahan hati. Artinya, kalau mengasihi itu haruslah dengan rendah hati. Haruslah dengan kita mengetepikan semua ego kita, mengetepikan kepentingan diri kita sendiri untuk orang lain. Nah, dalam hal ini juga kita dapat lakukan seperti dalam poin tadi yang pertama, yaitu dalam pelayanan, doa, dan sebagainya, gaya hidup kita. Dan itu memerlukan kerendahan hati supaya kita punya kasih itu betul-betul ikhlas. Betul-betul ikhlas kita punya kasih kepada orang lain terutamanya. Nah, itu sebabnya bila kita mengasihi, kita juga harus merendahkan hati kita. Kerendahan hati itu sangatlah penting. Nah, sebagai kesimpulan untuk firman Tuhan pada hari ini, mengasihi itu bukan satu hal yang senang bagi kita untuk kita lakukan, tetapi kita ada contoh, kita ada teladan yang kita boleh ikuti, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus adalah teladan yang terbaik, terindah, dan kita harus contohi. Untuk Valentine ini, siapapun yang merayakan, kamu merayakan K, kamu tidak merayakan K, tapi kamu harus ingat bahwa kasih itu adalah hal yang penting untuk kita sebagai orang percaya. Mengasihi keluarga, mengasihi teman-teman, mengasihi siapa sahaja, mengasihi diri sendiri, mengasihi Tuhan terutamanya. Semua itu kita harus lakukan. Dan dalam dua hal tadi, yaitu pengorbanan dan kerendahan hati, itulah yang mengajar kita untuk menikmati kasih yang sempurna daripada Tuhan, dan itu juga yang kita harus tunjukkan kepada dunia sebagai kesaksian kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena itu firman Tuhan sampai di sini. Saya mau mengajak kita untuk berdoa dan saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Mari berdoa. Tuhan, kami sangat mengucap syukur buat firman Tuhan yang mengajarkan kami khususnya tentang kasih. Dan kami bersyukur karena kami sentiasa diperingatkan dengan cerita ini, dengan berita ini, dengan firman-Mu ini, supaya kami ingat akan keadaan kami yang harus mengasihi, yang harus mempraktikkan kebenaran firman-Mu dalam hal kasih ini di dalam setiap kehidupan, gerak-gerik kehidupan kami, ya Tuhan. Engkaulah yang terus ditinggikan, Engkaulah yang terus dimuliakan atas segala sesuatu. Bantu kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu ini dengan tulus hati, dengan usaha, dan dengan jayanya di dalam Engkau, ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memberkati kami dalam apapun yang kami lakukan, dan di atas semuanya pasti nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, firman Tuhan sampai di sini sahaja. Kalau ada apa-apa yang Anda mau katakan kepada pastor, boleh kontak bila-bila masa saja. Jangan lupa juga untuk memberi kepada Tuhan. Maksud saya itu perpuluhan dan pemberian kepada gereja. Kalau Anda ada masalah, tidak tahu ataupun tidak ada cara untuk memberi uang persembahan, Anda boleh kontak saya dan kita boleh pikirkan cara yang terbaik untuk Anda mampu menyalurkan uang pemberian atau perpuluhan Anda kepada gereja. So sampai di sini saja. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.